sebuah hotel sederhana di pedalaman hutan Amazon. Dia adalah Terry Flores, seorang arkeolog yang sedang melakukan riset tentang keberadaan suku pedalaman yang telah lama menghilang di sungai Amazon. Ini adalah Profesor Kell, seorang pacar sekaligus orang yang mempunyai tujuan yang sama dengan Flores. Mereka berdua berniat menemukan suku Siri Samai dan menemukan sebuah video dokumenter sebagai bukti akan keberadaan suku itu. Well, I wanted the best director I could get. Keesokan harinya mereka pun mengumpulkan personil untuk memulai ekspedisinya menelusuri sungai Amazon. Flores membawa produksi serta membawa seorang nahkoda yang sangat mengetahui tentang seluk-beluk sungai Amazon. Dan berangkatlah mereka semua menuju sungai terbesar di dunia. Our adventure begins 1,000 miles from the mouth of mighty Amazon. Namun di tengah jalan hujan yang disertai dordar gelap menyambut kedatangan mereka ke sungai Amazon. Lalu samar-samar terdengar suara orang yang meminta pertolongan. Ternyata ada seorang lelaki paruh baya yang sedang terjebak di sungai itu. Dia meminta mereka untuk menolongnya karena kapal yang ditumpanginya rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi. Dan dengan senang hati, Profesor Kell beserta kru langsung menyelamatkannya. Laki-laki itu bernama Sharon dan tampaknya si nahkoda kapal mengetahui siapa Sharon dan mereka seperti saling mengenal satu sama lain. Keesokan harinya Sharon menunjukkan kepiawaiannya dalam menangkap ikan dan hal itu membuat semua orang kagum terhadapnya. Setelah sesi kenalan sudah selesai, Profesor Kell mengatakan bahwa dia sedang mencari suku pedalaman Sirisima. Karena hal tersebut membuat Profesor Kell tidak dapat mengantarkan Sharon pulang. Namun ternyata Sharon mengetahui tentang keberadaan suku itu. Kemudian mereka meminta agar Sharon bisa menjadi petunjuk jalan bagi mereka untuk menemukan keberadaan suku pedalaman tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika di dalam kapal, suasana aman terkendali dan nampaknya keadaan di luar tidak baik-baik saja karena terlihat ada seekor hewan melata dengan ukuran yang sangat besar tengah mengincar jaguar dan memangsanya. Faktanya, kini mereka sudah berada di zona merah sungai Amazon. Keesokan paginya mereka menemukan sebuah patung ular yang sedang memangsa manusia. Ternyata itu adalah patung buatan suku Shirisama. Mereka juga mendewakan ular anaconda sebagai dewa penjaga bagi mereka dan kemudian Sharon menceritakan sebuah kisah tentang Shirisama. Akan tetapi, Profesor Kell yang merasa lebih tahu tentang cerita itu mengatakan bahwa cerita itu milik suku Maku. Sharon yang merasa kesal kepada Kell meminta agar dia diturunkan di desa selanjutnya. Malam harinya sepasang insan yang sedang dimabuk cinta ini meminta izin kepada Flores untuk merekam suara yang ada di hutan. Kemudian setelah mendapatkan izin dari Flores, mereka pun pergi ke dalam hutan. Namun faktanya, mereka tidak mampu lagi menahan hasrat untuk bercocok tanam malam itu. Tapi tiba-tiba, untung saja Sharon datang menyelamatkan mereka. Ternyata itu adalah sesosok bagong yang sedang tersesat di antara hutan belantara sungai Amazon. Lalu mereka pun bergegas kembali ke kapal dan setelah kejadian itu Kell melarang siapapun pergi dari kapal di malam hari. Keesokan paginya mereka mendapatkan suatu masalah di mana tali pengikat kapal itu tersangkut di baling-baling sehingga salah satu dari mereka harus memotongnya. Kemudian Kell dengan segudang kesombongannya memutuskan untuk menyelam dan memotong tali itu sendirian. Namun sialnya, ada seekor tawon beracun yang masuk ke dalam mulut Kell dan hal itu hampir membunuhnya. Untung saja Sharon memiliki keahlian di bidang P3K yang mampu menyelamatkan nyawa Kell dan Flores yang takut terjadi apa-apa kepada Kell meminta nahkoda untuk langsung pergi ke rumah sakit. Kemudian Sharon menyarankan agar melewati jalur yang biasa dia lalui karena hal itu bisa mempersingkat 80 km perjalanan mereka. Meski sahabat baik Flores mencurigai Sharon, akan tetapi Flores yang tidak mempunyai pilihan lain hanya dapat menuruti apa yang dikatakan Sharon.
Keesokan harinya Flores dikagetkan dengan pagar kayu yang membentang menutup walungan itu. Di sini bintik-bintik kecurigaan Flores kepada Sharon semakin tinggi. Ternyata Sharon sudah mengetahui bahwa di jalur tersebut dipasangkan sebuah penghalang. Meski begitu Sharon ternyata sudah menyiapkan beberapa buah dinamit untuk meledakkan bom itu. Meski Flores sempat menentang hal tersebut, namun lagi-lagi Sharon mengancam dengan mengatakan bahwa mereka harus memutar kembali kapal dan hal itu akan membutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke rumah sakit. Just give me 10 minutes, people. 10 minutes. Dan dengan terpaksa, Flores lagi-lagi menyetujui ide gilanya Sharon. Lalu Sharon membawa salah satu teman Flores untuk memasangkan dinamit pada pagar tersebut. Setelah selesai memasang dinamit, mereka pun langsung menyalakannya dan tiba-tiba ratusan ular berterbangan ke kapal mereka. Faktanya, semua yang terjadi adalah rencana dari Sharon. Dia juga mengetahui bahwa akan banyak sekali ular yang berterbangan ke kapal tersebut. Di sisi lain, meledaknya granat membuat hampir semua drum bensin kapal itu lepas ke air dan hanya menyisakan satu drum yang tersisa. Keesokan harinya mereka menemukan sebuah bangkai kapal yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Lalu Sharon dan nahkoda kapal pergi mencari bahan bakar di bangkai kapal tersebut. Lalu Denny yang tidak mau ketinggalan mengambil kameranya dan mulai merekam yang terjadi di sekitaran mereka. Namun yang mereka tidak tahu adalah ada yang sedang mengintai mereka di dalam air. Kemudian mereka mulai memasuki kapal tersebut. Di sini terkuak fakta yang mengejutkan di mana Sharon, si nahkoda dan yang bunuh diri di awal film tadi adalah kelompok penangkap ular dan mereka adalah komplotannya Sharon. Faktanya, Sharon ke sana bukan untuk mengambil bahan bakar, akan tetapi dia mencari sebuah alat pancing ular yang biasa mereka gunakan. Help me with this. Di sisi lain, sang nahkoda terpisah dari Sharon dan ketika dia hendak keluar dari kapal itu, tiba-tiba Adios. dan seketika itu dia pun langsung mati. Sementara itu di kapal Flores mereka masih menunggu kedatangan nahkoda mereka. Lalu Sharon memperlihatkan segulung kulit ular anaconda dewasa kepada mereka. Dan dia langsung menjelaskan bahwa nahkoda mereka telah mati dimakan anaconda. Flores yang tidak mempercayai apa yang Sharon katakan berinisiatif untuk menunggunya sampai dia datang. We are not sure that Mateo is dead. So we're just gonna wait here till the morning. Singkat cerita, malam pun tiba. Orang yang ditunggu tidak kunjung ada meski tidak percaya, namun itulah kenyataannya. Pahitnya kenyataan harus mereka telan mentah-mentah. Bahwa nahkoda mereka tercinta telah mati di lahap monsterawa, yaitu sang anaconda. Malam itu duka masih merundung mereka semua, namun berbeda dengan Sharon, dia malah mendoktrin salah satu kru milik Flores untuk membantunya menangkap anaconda. Sharon memberinya iming-iming kekayaan yang tiada tara karena ular anaconda sangat tak ternilai harganya. Akhirnya dia pun terhasut iming-iming dari Sharon dan mulai berkomplot dengannya. Keesokan paginya Sharon menembak mati seekor kera yang ternyata akan digunakan untuk memancing anaconda. Mengetahui hal itu, Flores langsung marah dan meminta Sharon untuk menghentikannya. Namun karena sekarang Sharon mempunyai dekeng, akhirnya dia berhasil membungkam Flores di kapalnya sendiri. But just remember, you don't know shit about the shit we're in out here. And neither do I. Okay? Malamnya Sharon dan sekutunya mulai melancarkan aksinya memancing anaconda. Tidak perlu menunggu waktu yang lama, anaconda langsung masuk ke dalam perangkap Sharon. Namun karena kekuatan anaconda yang puluhan kali lebih kuat dari manusia, Sharon tidak dapat menahan keseimbangannya dan membuat sang monster sungai itu lepas dari kailnya. Dan tiba-tiba, anaconda itu menyerang dengan membabi buta. Akibat insiden itu satu-satunya sekutu Sharon harus mati karena keganasan ular anaconda. Namun karena kematiannya, anaconda itu mulai pergi dan menghilang dari sana. Sehingga tempat itu menjadi aman dan terkendali kembali. Kemudian tiada angin tiada hujan, Flores datang menghampiri Sharon dan menggodanya. Dan baru saja mulai pemanasan, tiba-tiba faktanya mereka berkomplot untuk menangkap dan meringkus Sharon dan hal itu berhasil. Namun salahnya mereka tidak membunuhnya dan malah mengikatnya.
Keesokan harinya Denny yang sedang belajar mengemudikan kapal malah tersangkut di batu yang sangat besar. Hal itu membuat mereka harus turun ke air dan menderek kapalnya. Di sisi lain, satu-satunya teman wanita Flores yang mempunyai dendam kesumat kepada Sharon berniat membunuhnya, namun karena masih amatiran dan belum cukup berpengalaman, membuatnya mati sia-sia dan karena kecerobohannya membuat Sharon kembali lepas dari ikatannya. Dan kematian wanita itu mengundang kehadiran anaconda yang tengah kelaparan. Melihat gerak-gerik air yang mencurigakan, membuat semua orang turun ke air kelabakan dan buru-buru naik ke kapal. Namun naas, salah satu kru Flores harus mati karena mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Flores dan Denny. Namun di kapal pun mereka tidak luput dari mara bahaya karena Sharon sudah menunggu mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di kapal. Untungnya anaconda dapat melerai mereka dengan menumbangkan sebuah pohon besar ke kapal. Namun Denny lagi-lagi terjatuh ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya. Dan benar saja, anaconda tadi langsung menggigit dan melilit tubuh Denny. Untung saja mayat si wanita tadi menjadi pengalih perhatian dari si anaconda. Dan keuntungan lainnya, Flores yang telah hatam dengan permainan FF dan PUBG berhasil melakukan headshot dengan menggunakan bedil mimis yang ada di sana. Ketika mereka selamat di anaconda, tiba-tiba datang Sharon dan langsung melumpuhkan mereka semua. Mereka di sana. Akhirnya perkelahian pun terjadi di Profesor Kel datang tepat waktu dengan menancapkan sebuah bius di punggung Sharon. Kemudian setelah Sharon dilumpuhkan, mereka langsung membuangnya ke air yang menandakan nyawanya kembali dalam bahaya. Dan benar saja, lalu mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka hingga sampailah mereka ke sebuah pabrik yang sudah usang dan tidak terurus. Dirasa ada bahan bakar di sana, Denny dan Flores memutuskan untuk menyisir tempat itu dan berharap ada bahan bakar di tempat tersebut. Dan benar saja, terdapat banyak sekali bahan bakar di tempat itu. Namun naasnya, baru saja mereka menemukan bahan bakar, tiba-tiba Look, there's plenty of fuel in here. ketika tersadar mereka sudah berada dalam posisi terikat tak berdaya, kemudian Sharon langsung melumuri tubuh mereka dengan darah segar dari kera yang Sharon bunuh. Don't get me upset. Ternyata mereka sudah ada di atas jaring yang bertujuan untuk menangkap anaconda, dan mereka digunakan sebagai umpan agar Sharon dapat dengan leluasa menangkap ular itu. Dan beberapa saat kemudian ular raksasa itu langsung datang ke arah mereka. Dengan sekuat tenaga mereka mencoba lari dari ular itu, namun baru saja mereka berdiri, ular itu langsung melilit dan bersiap untuk memakan mereka berdua. Itulah pokoknya. Melihat hal itu, Sharon langsung menarik jaringnya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian motor lewat. Anjing. Melihat tali itu, Sharon langsung menarik jaringnya dan membuat ular itu tak berdaya. Kemudian dia mengikat tali jaringnya ke sebuah pipa di sana. Akan tetapi, anaconda yang terlalu kuat dapat dengan mudah melepaskan diri dari jaring milik Sharon. Alhasil, anaconda yang tadinya melilit Denny dan Flores langsung mengejar Sharon dan kemudian membunuhnya. Melihat kesempatan emas itu, mereka berdua langsung kabur dari sana. Namun karena anaconda itu tidak mau buruan lainnya lepas, si anaconda pun langsung mengejar Flores sampai ke cerobong bangunan itu. Untungnya Denny yang terhindar dari kejaran anaconda langsung menolong Flores dengan menancapkan balincong tepat di ekor raksasa itu sehingga membuatnya tidak bisa bergerak. Kemudian Denny membakar gedung itu dan membuat anaconda terbakar bersamanya. Push it on the side. Hit the engine. I can't, it's too high! Dirasa ular itu sudah mati, mereka pun langsung bergegas pergi ke kapal untuk melanjutkan kembali perjalanannya. Namun tiba-tiba, untungnya Denny dengan sebuah kapak yang digegamnya benar-benar berhasil membunuhnya.
Setelah semua benar-benar selesai, mereka pergi menghampiri Kel dan Kel pun tersadar. Ketika mereka keluar dari kapalnya, terlihat satu persatu perahu milik suku Sirishama berdatangan. Kemudian mereka mengabadikan momen itu dengan berselfie ria bersama.